Baik, puji nama Tuhan. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar bagaimana caranya Roh Kudus melahirkan atau impartasi bayi rohani, ditinjau dari bilangan, Injil, dan kisah para rasul. Baik, kita melihat dulu atau membaca dari Matius 3 ayat 11. Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya, puji nama Tuhan bahwa sebagaimana Injil Matius pasal 3 ayat 11 mengingatkan kita bahwa ada 3 proses yang harus dilewati untuk menjadi seorang pengikut Yesus. Yang berikutnya ini adalah membahas bagaimana caranya Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus dialami oleh setiap orang percaya. Baik, kita melihat dulu kenapa begitu penting ini dibahas. Kita baca dulu di 1 Korintus 5 ayat 5. 1 Korintus 5 ayat 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ya, jelas sekali bahwa Rasul Paulus memberitahu kepada kita sebagai pembaca hari ini bahwa yang masuk atau yang diselamatkan pada hari Tuhan adalah roh manusia baru. Begitu pentingnya roh manusia baru itu untuk dialami oleh setiap orang percaya. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan Yesus atau tanya jawab Yesus ketika sedang berdialog dengan Nikodemus, yaitu Yohanes 3 ayat 5. Yohanes 3 ayat 5, jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Iya, jelas sekali ya, Tuhan Yesus sebagai pembicara bersama dengan Nikodemus pada waktu itu mendiskusikan mengenai bagaimana yang dikerjakan Yesus. Ini Yesus memberikan ketegasan kepada kita semua bahwa lahir dari air dan lahir dari roh itu sangat utama. Untuk berbicara air kemarin sudah, sekarang kita mempelajari bagaimana caranya seseorang lahir dari Roh Kudus. Kita teruskan untuk menggenapi ini, yaitu Yehezkiel 36 ayat 26. Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ya, jadi sudah dijelaskan atau dipesankan di Yehezkiel 36 bahwa ada satu ketika nanti orang-orang pengikut ajaran Yesus itu rohnya diganti dengan roh manusia baru dan hatinya. Jadi bicara tentang hati dan roh pada waktu itu. Kita mengawali bagaimana prosedurnya impartasi. Kita buka bilangan pasal 11 di Perjanjian Lama itu. Bilangan pasal 11 ya. Ayatnya yang ke-25. Bilangan pasal 11 ayat 25. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya di atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, menula mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak. Ya, ini mengawali cerita bahwa menjadi seorang hamba Tuhan itu, ya, untuk dilewati roh, kemudian roh itu separuh dipindahkan oleh Allah sendiri. Ini istilah yang ada adalah diimpartasi. Impartasi ini di Perjanjian Lama
dengan tanda turun ke Musa dulu. Jadi persiapan untuk seorang hamba Tuhan, dia turun dulu ke hamba Tuhan itu, baru sebagian diambil. Ini menjelaskan kepada kita persiapannya. Kita lihat persiapan Musa sudah dihinggapi Roh Allah, Bilangan 11 ayat 25. Kemudian Yesus, Matius 3 ayat 16. Ya, jadi dari Musa kita lihat ke Yesus, Matius 3 ayat 16. Matius 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ya, puji Tuhan. Kemudian kita lihat di Markus pasal 1 ayat 10. Markus pasal 1 ayat 10. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Jelas sekali kata di atasnya untuk pelayan ya. Demikian juga di dalam Yohanes pasal 1 ayat 32. Yohanes pasal 1 ayat 32. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Ya. Kemudian untuk para rasul, Kisah 1 ayat 8. Kisah para rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Ya, puji nama Tuhan. Jadi jelas sekali urutannya dari Musa turun, roh itu turun ke Musa, kemudian dari Tuhan Yesus, kemudian sesudah Tuhan Yesus ada para rasul. Jadi ini berurut, membuktikan bahwa roh itu turun dulu kepada seorang rohaniwan atau imam, baru terjadi impartasi. Ya, jadi saya ulangi bahwa untuk melakukan ya pencurahan roh itu hamba Tuhannya dulu mengalami lawatan itu. Ya, kalau perjanjian lama Musa, dari Musa dibuktikan ke Yesus, kemudian dari Yesus turun ke para rasul. Nah, ini juga nanti pelayan-pelayan itu harus mengalami itu dulu. Ya, seperti yang lain-lain itu mengalami itu pasti, hanya tidak diceritakan. Ya, karena ini yang dibilang tadi, harta yang terpendam, mutiara itu jangan diberikan kepada sembarang orang. Ini semua bersifat rahasia. Kemudian itu hamba Tuhan sudah dipersiapkan sedemikian rupa oleh Tuhan Yesus, baru kita menuju kepada calon yang menerima baptisan. Kita lihat di Bilangan pasal 11 ayat 18, atau kita baca di Bilangan 11 ayat 18. Ini untuk calon yang menerima baptisan. Bilangan 11 ayat 18. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging, sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberikan kami makanan daging? Begitu baik kepada keadaan kita di Mesir, bukan Tuhan akan memberikan kamu daging untuk dimakan. Ya, jadi itu bahwa orangnya dulu dipersiapkan, menguduskan diri namanya. Ya, sesudah 70 tua-tua turunlah ke 12 murid. 70 murid Injil ya, 12 murid 70. Nah, sesudah itu baru mengalami hembusan ya. Kemudian persiapannya yang lain itu kita lihat di dalam Matius 28 ayat 19, disitulah ada ya, Matius 28 ayat 19 dan 20. Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, puji nama Tuhan. Jadi situ ada pemuritan.
untuk mempersiapkan ya calon-calon menerima baptisan Roh Kudus. Kita juga melihat yang sudah siap itu Kisah 8 ayat 14 ya, Kisah Rasul 8 ayat 14. Kisah Rasul 8 ayat 14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Iya, jadi orang yang sudah menerima firman Allah artinya orangnya sudah disiapkan. Ya, sudah menguduskan dirinya sehingga sudah bisa mengalami itu ya, impartasi. Juga digenapi di kisah 10 ayat 2. Kisah Rasul 10 ayat 2. Kisah para Rasul 10 ayat 2. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Iya, itu juga dalam satu rumah. Tapi ini dia belum mengalami pengenalan akan Kristus. Ya, ini agak spesial ini. Kita juga melihat di Kisah 19 ayat 2. Kisah Rasul 19 ayat 2. Kisah para Rasul 19 ayat 2. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Iya. Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Iya, puji nama Tuhan. Jadi ini semua orang-orang yang akan mengalami baptisan roh atau impartasi atau lahir dari roh itu dipersiapkan dulu. Ya, sesudah persiapan itu terjadi, maka impartasi dilakukan dengan cara, perhatikan baik-baik, impartasi dilakukan dengan cara, itu Yohanes 20 ayat 22. Ini cara impartasi. Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusik mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Iya, jadi dihembusi. Nah, hembusan ini juga bisa terjadi lewat telepon. Ya, pelayan-pelayan kami sudah mengadakan penelitian bahwa impartasi itu sekalipun dia di tempat lain, ya kita bisa bantu dia lewat telepon. Ya, itu. Kemudian yang kedua, masalahnya tumpang tangan atau caranya dengan penumpangan tangan. Kisah 9 ayat 17. Kisah para Rasul 9 ayat 17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangan ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Iya, jadi impartasi itu bisa dengan penumpangan tangan. Nah, yang ketiga dengan cara Kisah 10 ayat 44 sampai 46. Kisah para Rasul 10 ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu. Ayat 45. Dan semua orang percaya dari golongan persunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. 46. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah, lalu kata Petrus. Iya. Jadi kalau di cara yang ketiga ini yang biasa dilakukan gereja-gereja Pentakosta secara umum. Jadi contoh begini, ini mau menyambut hari Pentakosta. Mereka puasa itu 10 hari. Jadi tidak pakai cara penumpangan tangan, ya, tapi caranya menunggu. Ya, dengan cara menunggu, mempersiapkan dirinya dengan doa dan puasa. Ini yang umum terjadi. Ya, kalau yang tadi penumpangan tangan itu hamba Tuhannya harus ada urapan di kepala dulu atau dunamin itu, jadi cukup penumpangan tangan. Kalau tidak ada, maka jemaat mempersiapkan diri dengan cara menanti, ya,
menanti. Nah, kadang ada yang menerima, kadang ada yang tidak mengalami peristiwa itu. Ini yang membedakan dalam menjalankan tugas sebagai hamba Tuhan. Jadi kalau hamba Tuhan itu mempunyai dunamin, ya, atau ada urapan yang disediakan Tuhan untuk dirinya melakukan itu atau visi misinya untuk itu, maka dia akan mengerjakan dengan penumpangan tangan atau hanya dengan hembusan. Tapi kalau hamba Tuhan di tempat atau gembala lokal itu tidak mengalami, ya, atau tidak diberikan atau belum menerima peneguhan itu, maka dia harus membimbing jemaat itu untuk menunggu. Ini caranya. Kemudian kita harus mengerti ini dulu, ya. Ini pembuktian, tidak bisa teori. Jadi kami harus buktikan ke semua orang caranya. Ini tadi teorinya sudah kami jelaskan. Jadi untuk meyakinkan pelayan-pelayan terdahulu bahwa baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu tidak dipakai pada zaman para rasul atau bukan amanat agung, maka pencurahan roh ini harus dibuktikan, ya, dengan penumpangan tangan atau cukup mendoakan. Kalau tidak, mereka tidak akan percaya. Jadi inilah pada pertemuan ini kita bahas bahwa hamba Tuhan itu sebenarnya dia harus punya dunamin dulu. Nah, dari dunamin itu dibagi. Tuhan sendiri memindahkan hanya tangannya sebagai sarana atau mulutnya atau perkataannya sebagai sarana. Ini yang benarnya. Nah, sekarang kita mau memahami bagaimana orang yang sudah mengalami impartasi itu. Kita lihat atau kita baca di Yohanes 7. Ya, Yohanes 7 ayat 37 dan 38. Yohanes 7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Iya. Jadi kalau kita mau memahami betul bahwa ini baptisan roh terjadi, dia yang benarnya itu mengalir, ya, dia mendidih. Yeskel 47 bilang membual, ya. Jadi orang itu dipersiapkan untuk haus dulu, untuk pingin. Kalau dia tidak kepingin, tidak bisa. Makanya pengajarannya harus jelas, diterangkan apa sih fungsinya baptisan Roh Kudus itu. Nah, itu tadi kita awali 1 Korintus 5 ayat 5 bahwa yang akan diselamatkan pada hari Tuhan itu roh manusia yang baru. Sesuai nubuatan Yeskel 36 ayat 26. Jadi ini memang benar-benar penting untuk setiap umat Kristiani. Ya, makanya pada sore hari ini kita diskusikan dalam pembahasan ini bahwa inilah yang menjadi beban kita. Dari saudara-saudara kita yang belum mengalami dan bagaimana mengetahui bagaimana yang sudah mengalami. Jadi kalau mau membuktikan bahwa dia sudah mengalami, dia mendidih, dia bergelora dari dalam, tidak bisa diajar. Dia keluar sendiri, ya. Itu kalau orang yang haus. Orang yang haus juga itu dalam penelitian atau hasil pelayanan kami di lapangan tidak perlu juga tumpang tangan. Cukup berucap saja itu karena apa? Langsung bermanifestasi itu rohnya berbicara itu. Jadi yang kurang di sini adalah mempersiapkan diri untuk mengalami. Nah, menjadi permasalahan bagi kita yang mengalami dunia pendidikan, faktor penghambatnya itu adalah di 1 Korintus 14 ayat 14. 1 Korintus 14 ayat 14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka roh pula yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Ya, ini yang menghambat. Orang berpendidikan itu paling susah mengalami karena ininya menghambat. Pengetahuannya itu menghambat.
Mungkin juga dia sudah bahasa roh, tapi dia tidak menyadari. Itu masalahnya itu. Inilah kenapa kita berbagi, supaya mereka benar-benar juga mengalami. Ya. Jadi pikiran kita itu menghambat, membatasi, atau karena sudah terlalu seperti Nikodemus, akhirnya sulit. Makanya Yohanes 7 ayat 37 tadi harus haus. Yang 38 dikatakan percaya. Jadi kalau tidak percaya juga tidak bisa. Nah, kita teruskan ke ayat yang 14 tadi, 1 Korintus 14 ayat 15. 1 Korintus 14 ayat 15. Jadi, apakah yang harus kami berbuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Puji nama Tuhan. Jadi menjadi Kristen itu kalau berdoa itu ada dua cara. Satu pakai akal, kalau bersama-sama kita pakai akal. Kalau pribadi kita berdoa pakai bahasa rahasia itu, memberi kebebasan roh kita berdoa. Ini batasannya. Ada yang mau ditanya sebelum kita tutup? Saya ulangi bahwa ini persoalan ini kami sudah bicarakan dengan pendeta Charles Da Costa itu tahun 2000. Jadi sudah 20 tahun lalu kita lagi berdoa bagaimana cara menyampaikan ini. Karena begitu banyak tokoh-tokoh agama ya, dari Kristen itu yang belum mengalami. Nah, yang kita paparkan ini untuk mereka alami dulu bagaimana sih dunamin itu ada. Itu dulu dipersiapkan untuk menjadi seorang hamba Tuhan, apalagi mahasiswa sekolah teologi bertahun-tahun. Harusnya ini yang dicari, diberikan kepada mereka bagaimana cara mendapatkan itu perlengkapan rohani itu. Ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada, mungkin saya tambah ya. Jadi dari sini nanti setelah yang anggota yang mengalami baptisan roh itu nanti harus dipersiapkan untuk menghadapi baptisan api. Jadi nanti sesi berikutnya kita akan membicarakan bagaimana sih baptisan api itu, bagaimana mengalaminya. Namun sebelum itu juga kita akan persiapkan diri bagaimana uji roh dan uji pengajaran. Jadi kawan-kawan nanti yang kira-kira sudah mendengar kita punya informasi ini, ya boleh bertanya, ya. Baru kita pembuktian. Karena ini bukan teori yang diperlukan, tapi prakteknya. Ya, puji nama Tuhan. Saya mau tanya, ya. Seperti ini, namanya. Mungkin orang sudah mengalami tentang baptisan roh, cuma mungkin mereka belum tahu bahwa dia sudah alami atau mengalami. Bisa jadi sudah mengalami, tapi tidak dimanifestasikan. Ya, seperti begini KKR. Ya, makanya kan kalau kita lihat di Bilangan 11 tadi ayat 25 kan dibilang cuma sebentar saja. Ya, KKR setelah pulang ke tempat KKR mengalami. Setelah sampai di rumah tidak bisa mengalami lagi. Kenapa? Itu karena persiapannya tidak matang. Artinya belum dimuridkan. Makanya amanatnya untuk dimuridkan itu betul. Diajar. Harus ada bimbingan persiapannya itu. Nah, kan tadi saya terangkan kalau Pentakosta umumnya itu menyambut hari Pentakosta itu yang belum mengalami puasa 10 hari. Gitu kan. Dan tidak semua orang mau melakukan puasa itu. Membersihkan diri, menguduskan diri namanya. Jadi memang puasa itu diharuskan bagi kita yang sudah dalam. Ya, sebenarnya begitu. Hanya kan belum disakramenkan. Masalahnya ini karena belum disakramenkan, belum disakralkan, disahkan secara organisasi. Jadi kalangan Pantekosta dan karismatik atau sudah ada juga orang-orang yang sudah mengenal itu dia melakukan sendiri tanpa harus organisasi. Belum ada aturan. Ya, jadi belum disahkan secara aklamasi. Alkitab sudah menjelaskan, Tuhan Yesus sudah menjelaskan. Ya, tapi karena itu tadi belum ada kesepakatan, ya kita buat begini dulu.
Makanya ini kita mempersiapkan diri untuk pembuktian. Yaitulah namanya uji roh dan uji pengajaran. Kita tidak bisa menghakimi orang, kita harus buktikan. Baik, puji nama Tuhan. Mungkin begitu dulu. Terima kasih rekan-rekan, Tuhan Yesus memberkati.